Pemirsa, sidang lanjutan sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dibawa tim kuasa hukum Prabowo Hatta. Sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari 3 wilayah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, dihadirkan untuk memperkuat bukti adanya kecurangan. Sidang kedua gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi yang diantaranya mendengarkan keterangan para saksi cukup menarik perhatian. Tim Prabowo Hatta mendatangkan sebanyak 25 saksi yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun sebagian saksi yang didatangkan kubu Prabowo Hatta hanya menyampaikan kesaksian berdasarkan keterangan dari pihak lain. Di antara saksi yang diajukan tim Prabowo Hatta bahkan hanya mengetahui dugaan kecurangan tersebut berdasarkan laporan dari tim relawan atau dari kliping koran. Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Hamdan Zulfa beberapa kali menegur saksi yang dinilai tidak jelas dalam menyampaikan kesaksiannya. Yang sangat menyakitkan kami baca di salah satu media, Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada itu. Jadi gini. Mohon izin, Pak Hakim. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Ya, cukuplah keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama, Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Saya tidak bawa, Pak Hakim. Ya. Terima kasih, Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup. Nanti saya keluarkan, Bro. Mohon maaf, yang mudah saya buka lagi. Kalau ini bukan ujian, ini boleh buka. Juta 90909. Berapa? 1.390.909. Itu yang suara sah. Atau yang menggunakan hak pilih. Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pilih dari semua total ya, dari DPT. Iya betul. Yang memilih laki dan perempuan ada. DPTB, DPK, DPKTB totalnya 1.408.210. Iya itu 1.408.210 ya. Sementara itu dalam penyampaian tanggapannya, tim kuasa hukum KPU dan pasangan Jokowi JK menyatakan gugatan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Kuasa hukum KPU juga menilai perbaikan gugatan tetap tidak memiliki bukti yang konkret. Tidak ada penjelasan detail mengenai lokasi kecurangan dan siapa pelakunya. KPU juga mengklaim proses penghitungan sudah dilakukan terbuka di TPS dan pihak Prabowo Hatta tidak mengajukan keberatan. Menanggapi jalannya sidang gugatan Pilpres, tim kuasa hukum Jokowi JK sebagai pihak terkait juga menyatakan hal yang sama. Mereka mempertanyakan proses status hukum Prabowo yang telah mengundurkan diri dari proses pemilu karena pihak yang telah mundur dinilai tidak dapat lagi mengajukan gugatan. Tim Liputan Metro TV. Dalam sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan pihak Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi, beberapa kali hakim kerap menegur saksi yang dinilai memberikan kesaksian yang lemah. Hal ini pun menjadi sorotan banyak pihak. Saksi-saksi yang diajukan pemohon banyak yang bertele-tele dan memberikan keterangan yang tidak esensial dengan perkara yang disidangkan. Tak jarang para saksi juga tidak mengetahui dengan pasti laporan di tempat pemungutan suara masing-masing dan hanya mendapat keterangan dari mulut ke mulut. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, hendaknya saksi yang maju ke Mahkamah Konstitusi tahu betul apa yang akan mereka laporkan, didukung dengan bukti-bukti yang real yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi wajar saja bila beberapa kali Hakim MK memberikan teguran kepada para saksi tersebut. Bisa karena dia nervous. Kan katanya pertama memang yang didalilkan oleh pemohon itu kan soal satu kesalahan hitung, manipulasi dan juga pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Tapi yang kita lihat kemarin itu belum mampu mengkonstruksi secara utuh dan nyata
serta konkret apa yang didalilkan. Misalnya soal DPKTB, konstruksi itu tidak kuat ditampilkan. Lalu juga soal terjadinya pelanggaran yang sistematis, masif, terstruktur, juga yang muncul kan hanya dua yang bisa kita lihat ya. Dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan keterangan para saksi yang ada di persidangan kemarin. Soal 9 Juli itu ada kejadian apa? Apa karena dilaksanakan 9 Juli itu saja fakta itu, atau ada fakta lain yang terkait dengan kejadian 9 Juli? Hanya prosedur mestinya tanggal 10. Jadi kami hanya mempermasalahkan itu. Ini mendahului sebelum dijajarkan. Ini Jakarta, Om. Oh ya, ya. Maaf. Ya tidak seperti di Mak Inje itu. Apalagi yang ingin saudara terangkan? Tadi yang disampaikan oleh saudara Amir Darmanto tepatnya adalah di Desa Batursari. Dan Bintoro itu dengan Batursari jauh loh. Iya, maaf, ya. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya, saudara kok mau menerangkan soal di Batursari, orang saudara di Bintoro? Siapa yang diancamnya? Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan menyusul. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu, ya. Di alamatnya tahu? Tidak tahu juga ya? Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Ya. Nggak hafal alamatnya. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu. Ya. Ajari caranya melaporkan. Rp1.000.000 99.09. Berapa? 1.390.909. Itu yang suara sah. Atau yang menggunakan hak pilih? Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pilih dari semua total Ya, DPT. Iya betul. Yang memilih laki dan perempuan ada. DPTB, DPKTB totalnya 1.408.210. Iya itu 1.408.210.